Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Firlita, selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Ya pemirsa, pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-19 ini mengangkat tema tentang inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa. Dan pada launching hari ini, Menristek juga akan meluncurkan 4 media informasi di lingkungan Kemenristek, yakni Videotron atau LED Giant Screen, TV Jaringan, Video Conference, dan Ristek TV. Nah pemirsa, kita langsung saja mengikuti launching Hakteknas ke-19 ini bersama Ristek TV. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari pejabat Kemenristek dan BPPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami, yaitu kebutuhan teknologi pertanian dan pangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, beberapa isu penting yang kami sampaikan dalam forum ini adalah adanya kesenjangan teknologi di Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, ironi pengembangan teknologi pertanian di negara agraris. Kemudian kebutuhan pertanian Indonesia. Yang keempat, kendala pengembangan teknologi pertanian. Yang terakhir, insentif untuk industri pengembangan. Beberapa isu penting ini akan kami sampaikan secara singkat dalam forum ini. Lanjut. Kondisi sektor pertanian di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, yang semuanya sudah paham, tergolong tradisional, tidak efisien dan tidak efektif, padat karya sehingga biaya mahal, kalah bersaing dengan negara tetangga. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Inilah fakta-fakta mulai terjadinya kesenjangan. Apa yang kalau kita perhatikan dalam Mars Iptek tadi, kemudian Hari Iptek, maka kami menyajikan inilah persoalan real yang kita hadapi. Dari Mars Iptek, Hari Iptek, dan paper yang kami sampaikan di sini, inilah bagaimana mengatasi problema ini dari gambar sederhana seperti ini. Sedangkan di ruangan ini, kalau kami yang biasanya di tengah sawah, kami merasa di ruangan astronot yang mau terbang ke luar angkasa. Beda sekali. Sedangkan yang kita hadapi tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sepakat ke depan adalah food, energy, dan water. Bapak Ibu sekalian, dari gambar ini nantinya mari kita harus menghasilkan kesepakatan untuk tindak lanjutnya. Lanjut. Berikutnya lagi adalah gambaran sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan juga demikian. Tanda-tanda di sebelah kanan sudah ada, Pak. Tetapi akselerasinya bagaimana persoalannya? Lanjut. Bapak Ibu sekalian,
ironi teknologi pertanian di negeri agraris. Yang pertama adalah Indonesia mencanangkan diri sebagai negara agraris, tetapi barangkali kalimat secara tegasnya tidak mengembangkan teknologi pendukungnya. Faktanya bukan anti asing atau pro domestik, tetapi fakta-fakta ini yang kita lakukan bahwa produk domestik masih kalah tertinggal dari produk asing yang ada di investasi di negeri kita. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, faktanya lagi di sini pangan khususnya kami angkat adalah tanaman pangan. Maka sekali lagi ironi teknologi pertanian di negeri agraris dicerminkan bahwa 30 juta kakak petani hidup dengan kondisi tetap tradisional, produktivitas tidak maksimal, kehilangan income opportunity, kemudian produk pertanian Indonesia menjadi tidak mampu bersaing dengan negara lain. Sekali lagi ini sangat relevan dengan Mars Iptek tadi. Persoalannya di bidang pertanian ini, mari kita jawab kalimat dalam Mars Iptek tadi menjadi solusi dari problem seperti ini. Lanjut, Bapak sekalian, permasalahan pengembangan teknologi pertanian di Indonesia, Bapak sekalian, yang pertama tadi saya cermati arahan Bapak Menteri tadi. Ternyata Hari Kebangkitan Teknologi itu momentumnya juga pertama kali pesawat Indonesia bisa terbang pertama kali. Bapak sekalian, sekali lagi kalau kami kembalikan pada gambar-gambar yang kami sampaikan tadi itu, maka kesan yang ada pada kami itu teknologi pertanian itu tidak begitu seksi dibandingkan teknologi sektor lain. Yang jelas kalau perlombaan teknologi robot itu kelihatannya semua nonton di televisi maupun semuanya hadir. Tetapi kalau kita berbicara ada persoalan serius, penduduk dunia bergerak dari 7 miliar ke 9 miliar dan perut manusia masih menghadap ke depan, belum ke belakang. Kalau perut manusia itu sudah menghadap ke belakang, ini persoalan teknologi, karena makanannya adalah baterai lagi, bukan makan. Ini menurut saya adalah ada problema serius di area seluas ini. Kemudian kurang pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dan bisnis proses sektor pertanian. Dengan demikian teknologi pertanian faktanya tidak diminati oleh industriawan maupun ahli-ahli teknik Indonesia. Kebutuhan atau need akan teknologi pertanian tidak terbaca oleh ahli-ahli teknik. Mudah-mudahan salah statement saya. Berikutnya, permasalahan pengembangan teknologi pertanian. Lanjut, kalangan industri Indonesia hanya mengembangkan aksesoris karena riset dan rekayasa alat dan mesin pertanian tidak sepenuhnya didorong oleh pemerintah. Mudah-mudahan juga tidak salah identifikasi. Hanya satu lembaga penelitian rekayasa alat dan mesin pertanian setingkat balai besar untuk negara seluas ini. Dan ini ada wakilnya di sini, Pak Dr. Aslu. Pertanyaannya Pak Aslu, ini berlebih satu aja, jangan-jangan berlebih Pak, atau kurang banyak? Ya, mari kita jawab dalam forum ini. Berikutnya lagi, lanjut. Maka fokus pengembangan teknologi pertanian yang pertama, tantangan real di lapangan adalah menyelesaikan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Anak muda meninggalkan sektor pertanian, tenaga kerja pedesaan relatif mahal. Bapak sekalian, kalau seperti ini, problemanya seperti ini, solusi rekayasa teknologinya seperti apa? Kemudian menurunkan kehilangan hasil, proses panen juga masih manual, hasil pertanian tercecer, lossesnya masih sekitar 12%. Menyelesaikan 12% saja sebenarnya sudah menambah gabah dan beras itu hampir 7 juta ton. Ini juga menyelesaikannya seperti apa kami angkat dalam Hari Kebangkitan Teknologi ini.
Kemudian berikutnya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian pangan, tadi juga sejalan dengan Mars Iptek, menghasilkan produk turunan yang bernilai tinggi sebagai industri dan lain-lainnya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, menyelesaikan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian perlu teknologi yang bisa mensubstitusi tenaga manual serta yang meningkatkan gengsi bagi sektor pertanian. Dari data yang ada, penggunaan transplanter dapat mengikat waktu tanam tenaga kerja hingga 80%. Pertanyaannya, gambar seperti ini ada berapa persen di areal 8,2 juta hektar? Mudah-mudahan setelah hari kebangkitan teknologi yang kesekian ini mulai banyak. Lanjut, menurunkan kehilangan hasil. Bapak Ibu sekalian, kalau luas sawahnya tidak sebesar ini, problemanya bagaimana? Alat sejenis ini bisa hadir di area 8,2 juta hektar ini. Apakah seperti itu langsung dihadirkan atau perlu perekayasaan tertentu? Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri dengan kita coba dengan combine harvester beberapa hal, maka tingkat kehilangan hasilnya tinggal 2%. Alangkah indahnya kalau di sebelah kanan silo itu juga sudah mulai ada di tengah-tengah area pertanian kita. Tetapi kita coba membuat silo di Jawa Barat, ternyata investasi silo tidak pernah disinggahi oleh komoditas, Pak. Jadi ini dilematis sekali persoalan lapangan. Perlu silo tetapi ada investasi, ternyata hanya menambah Rp150 biaya transport, komoditasnya sudah lari ke pabrik di Tangerang. Jadi apa gunanya investasi seperti itu? Ini nanti sekali lagi Mars Iptek tadi sangat penting ketika sinergi dan koordinasi. Lanjut, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh yang sederhana, Indonesia masih ekspor hasil pertanian dalam bentuk raw material, tetapi mengimpor produk yang sudah jadi. Selalu dilematis gambar kiri dengan gambar kanan. Lanjut, inilah yang kami tawarkan dalam forum ini adalah pertimbangan yang perlu dalam pengembangan teknologi pertanian dan pangan. Yang pertama, pengembangan teknologi harus mengikuti atau diiringi dengan social engineering. Saya pikir dan saya duga di ruangan ini penuh dengan ahli-ahli perekayasa. Tetapi perekayasa sosial menghadapi permasalahan pertanian di Indonesia barangkali ini suatu tantangan tersendiri. Problemanya adalah perekayasaan sosial. Ketika teknologi ditemukan, bagaimana menjadi tereksekusi dengan baik di lapangan. Kemudian yang berikutnya, mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya energi perdesaan. Berikutnya adalah menyelesaikan persoalan secara utuh, hulu hilir dalam satu paket manajemen teknologi berbasis industri. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kami khusus mengangkat masalah social engineering ini, bahwa teknologi pertanian harus mempertimbangkan praktek kelembagaan sosial di pedesaan. Nanti kalau forumnya misalnya Pak Astu bisa hadir di seminar teknisnya di sini, sampaikan sejarah mekanisasi pertanian di pantai utara Jawa Barat. Ternyata penolakan mekanisasi itu bukan masalah mekanisasinya, ternyata masalahnya sederhana, adalah masalah premanisme di lapangan. Inilah kami angkat. Kalau persoalannya seperti itu, perekayasaan sosialnya seperti apa? Ini harus merupakan bagian dari kajian yang utuh. Lanjut, Bapak Ibu sekalian,
Teknologi pertanian perlu memanfaatkan ketersediaan energi perdesaan. Yang kami maksud adalah misalnya dari alat yang ada, Bapak Ibu sekalian, contoh investasi yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan alat dan mesin, persoalannya ternyata membeli bahan bakar pun suatu kesulitan tersendiri. Menyelesaikan persoalan secara utuh, hulu dan hilir, dalam satu paket manajemen teknologi, Bapak Ibu sekalian, teknologi pertanian kami usulkan harus dikembangkan berbasis industri secara terpadu. Pengertiannya adalah pengembangan komoditas dirancang terpadu dengan rancangan produk industri pengolahan maupun produk turunannya. Teknologi prapanen menghasilkan karakteristik produk sesuai kebutuhan industri, dan teknologi pasca panen dan teknologi pengolahannya. Terakhir, Bapak sekalian, menyongsong Hari Kebangkitan Teknologi yang ke-19 ini, kami menawarkan, mari kita kurangi surplus diskusinya, tetapi defisit aksinya. Kalau dalam forum ini bisa dihasilkan suatu kesepakatan, kami mengusulkan ada suatu wilayah yang disepakati, karena tadi beberapa hal yang kami catat dari Bapak Menteri Pertanian, view, food, energy, dan water, kemudian kebangkitan teknologi, kemudian ada unsur kin, kemudian komponennya ABCG, maka kami mengusulkan ada beberapa lokasi yang kami tawarkan di sini. Pendekatannya adalah wilayah, misalnya padi ambil lokasi Lampung Selatan, Sragen atau Kabupaten Manggarai Barat. Jagung kami usulkan di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Sumbawa atau Madura. Kemudian pengembangan teknologi untuk food estate Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Kami tidak uraikan satu persatu. Kami ambil contoh karena di kantor ini adalah gudangnya ilmuwan. Kami usul misalnya Bapak Ibu sekalian, impor jagung sekitar 3 juta ton itu cukup disubstitusi dari menjagungkan kembali Pulau Madura dan Pulau Sumbawa saja, itu sudah cukup. Misalnya seperti itu. Itu 3 juta ton, kalau dirupiahkan 9 triliun. Tetapi kelihatannya kita masih sepakat mensejahterakan petani jagung Brasil, Argentina, Ukraina, dan sebagainya. Hitung-hitungannya sangat sederhana sekali. 3 juta ton hanya cukup mengembangkan jagung di Madura dan Pulau Sumbawa. Kami menawarkan, karena di sini ada narasumber dari Dirjen Sumber Daya Air, kami kemarin sudah telepon juga, Bapak sekalian, Nagekeo, mudah-mudahan di sini ada wakil dari NTT, ada Pulau Flores. Di Nagekeo ini, kalau dilihat dari pesawat N250 itu kelihatannya gersang, Pak. Tapi kalau sudah turun di lapangan, itu persis kayak di Cianjur atau di Klaten. Areanya melimpah, airnya melimpah. Kalau areanya ribuan hektar dan di situ ada irigasi, nanti tolong kami sudah telepon Pak Dirjen Sumber Daya Air, ada irigasi bayi di sana. Coba kalau ini nanti menimbulkan kesepakatan. Kami menawarkan Nagekeo ini, mari kita usulkan menjadi proyek terpadu secara nasional, dihadirkan lengkap dengan perekayasaan teknologi. Embrio pelabuhan sudah ada, kemudian embrio lahan beririgasi juga sudah ada, tetapi ini semua tidak optimal semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tempat lain
mataharinya satu, NTT itu mataharinya 11. Pilihannya adalah ketika di sana memerlukan investasi teknologi, menurut saya pilihan energinya kami tawarkan adalah energi surya. Nah, kalau seperti ini Bapak sekalian, kalau ini disinergikan, ada KIN, ada KEN, ada KEK, melalui forum ini kami usul ada lokasi yang disepakati, kemudian dikaji secara keseluruhan menjadi regional sustainable development. Sejak awal tahu apa kebutuhan teknologinya, barangkali harapan kami adalah satu kalimat dalam Mares Teknologi Iptek tadi adalah sinergi dan koordinasi akan menjadi nyata. Kalau ini tidak merupakan kesepakatan, menurut kami adalah pada hari kebangkitan teknologi berikutnya belum ada lokasi yang kita sepakati untuk menjawab problema teknologi seperti itu. Lokasi-lokasi ini menurut kami yakin bahwa sektor-sektor mempunyai prioritas-prioritas, dan ini menurut saya kalau nanti kita sepakat, mari kita berbicara dengan Deputi Regional di Bappenas, kemudian kita usulkan dalam Komite Inovasi Nasional dan Komite Ekonomi Nasional, lokasi yang kita sepakati kita usulkan menjadi kawasan ekonomi, dikepreskan, nah baru kelihatan bahwa sinergi kita akan kelihatan. Bapak sekalian, lanjut. Nah, untuk berbuat besar harus mimpi besar. Sekali lagi, mari kondisi saat ini kita ubah menjadi masa depan seperti itu, dan jawabannya ada di kita semua. Sekali lagi, dari surplus diskusi, defisit aksi, kita balik menjadi defisit diskusi dan surplus aksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Sedianya beliau akan hadir sampai tadi malam. Saya karena dihubungin terus sama Pak Dadin memastikan bahwa Dirjen BTK harus hadir, dan saya sampaikan bahwa beliau hadir. Tapi pada detik terakhir tadi pagi, hari ini ada 3 raker di DPR yang harus terus-terusan diikuti. Mulai nanti jam 4 sore juga kami hadir di sana. Yang kedua adalah sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan. Bahan yang kami sampaikan adalah relatif umum di sini. Secara naratif nanti saya akan sampaikan hal-hal yang menjadi concern kami terkait dengan pemanfaatan teknologi. Jadi bahan yang disampaikan di sini adalah bahan yang memang lebih banyak membawa dari aspek kebijakan dan khusus hanya tentang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Kami sangat mengapresiasi bahwa Hateknas sekarang diambil tema pangan, energi, dan air. 2 pertemuan internasional yang saya ikuti, pertama adalah pertemuan di International Energy Agency di Abu Dhabi. Kemudian bulan kemarin kami hadir di Korea Selatan di Clean Energy Ministerial Meeting. Tema ini memang menjadi tema di mereka juga, sehingga kami sangat mensupport bagaimana mensinergikan, mengkoordinasikan 3 hal ini, pangan, energi, dan air. Menurut kami, energi sudah merupakan kebutuhan dasar, sama halnya dengan bagaimana kita memerlukan pangan. Ini yang selalu Kementerian ESDM sampaikan.
bahwa begitu kita mendeklarasikan bahwa energi itu sudah sama levelnya dengan pangan, urusan yang lainnya harusnya itu menjadi urusan yang kedua. Jadi kalau pangan dan energi itu dianggap menjadi kebutuhan dasar, bahwa sekarang misalkan Kementerian SDM sedang berupaya untuk mempercepat program panas bumi misalkan. Nah, ini isu-isu yang berada di sektor yang lain, sektor kehutanan, sektor yang lainnya yang terkait, menurut saya harus bisa diselesaikan. Begitu juga hal yang sama, kami sekarang sedang koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemanfaatan sekian ratus bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan ini saya kira arahnya sudah menuju arah-arah percepatan, menunjukkan bahwa betul energi pun sekarang sudah dianggap menjadi hal yang paling dasar untuk sama-sama kita dorong supaya tidak terjadi krisis. Yang kedua adalah Indonesia termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya bagus. Tahun ini kita revisi menjadi kalau tidak salah 5,15%. Kalau ini pun kita hitung dengan cara sederhana, pertumbuhan penduduk 1,2%, kemudian pertumbuhan ekonominya 5, sekian, artinya kita pasti akan membutuhkan energi 7-8% per tahun. Berapa sebetulnya magnitudenya ini? Kalau di dalam megawatt, kira-kira kita membutuhkan 4.500 sampai 6.000 megawatt pembangkit yang baru setiap tahun. Kalau ini kita terjemahkan ke dalam berapa sebetulnya pembangkit energi terbarukan yang harus ada setiap tahun, kalau di dalam roadmap kami bahwa energi terbarukan diberikan target 23% di 2025, artinya setiap tahun kita harus membangun 1.000 sampai 1.200 megawatt. Dan hampir semuanya itu pasti akan memerlukan teknologi, karena umumnya teknologi yang dikembangkan di dalam energi baru dan terbarukan, namanya juga baru dan terbarukan, pasti belum terlalu familiar di kita. Kemudian berikutnya saya hanya merefresh bahwa apa yang dimaksud energi baru, apa yang maksud energi terbarukan. Yang kiri yang disebut energi baru, yang hampir semuanya belum ada di kita, dan saya yakin ini memerlukan dorongan teknologi untuk pengembangannya. Tidak akan terjadi bahwa energi baru misalkan batu bara tercairkan, gas metana batu bara tergaskan, nuklir, hidrogen, atau bahkan gas metana yang lain. Kalau tidak ada support dari aspek teknologi, dan alhamdulillah sebetulnya kalau kerjasama dengan BPPT, dengan Lapan, khususnya untuk angin, kalau BPPT saya kira udah banyak, hampir semuanya kita dari mulai batu bara tercairkan, tergaskan, panas bumi, hidro, kita udah banyak kerjasama juga untuk bioenergi. Untuk yang kiri, saya kira starting point-nya memang ini masih tidak ada, jadi fokusnya kemana? Kalau kami memang untuk yang kiri adalah sesuai dengan urutan. Jadi kami mendorong pertama adalah 3 kelompok pertama, bagaimana memanfaatkan batu bara baik dalam cair, CBM maupun batu bara tergaskan, dengan tujuan untuk melakukan substitusi kepada minyak bumi, khususnya adalah kepada BBM. 2006 ada tim dengan BPPT juga, saya ingat waktu itu bagaimana kita memulai proses mendapatkan batu bara baik itu dalam bentuk cair maupun tergaskan. Sudah banyak sebetulnya inisiatif, hanya saya mengulang apa yang disampaikan Pak Anggoro bahwa aspek sosial, aspek ekonomi justru itu yang kadang memang menentukan di dalam proses pengambilan keputusan. Kami lebih banyak bekerja di bidang teknis, kemudian keekonomian, setelah itu memang bagaimana aspek legal, aspek sosial, ini yang terkadang tidak cukup hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Untuk bioenergi, saya kira sangat jelas, kalau ini salah satu aspek yang menurut saya dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainnya, ini menjadi sangat dinamis. 7 tahun yang lalu kita hanya mengenal biodiesel, tidak pernah bicara yang lain, bagaimana kita mensubstitusi solar dengan biodiesel. Sekarang sudah mulai bicaranya bagaimana kita mengganti
diesel secara keseluruhan. Kalau dulu hanya dicampur 10%, kita sekarang berdiskusi bagaimana solar itu diganti 100%. Tentunya tidak mungkin dengan biodiesel, tapi teknologi di sana sudah mulai tumbuh. Kemudian juga halnya sama untuk bioetanol dan juga untuk bahan bakar cair yang lainnya. Di dalam implementasinya, ini kombinasi antara teknologi yang sudah siap dan juga dari sisi kesiapan dari aspek keekonomian, kami membagi menjadi 6 kelompok. Pertama, yang menurut kami ini secara teknologi sudah sangat siap atau kita sudah tidak bisa sama sekali. Contohnya panas bumi. Panas bumi sampai sekarang mungkin dalam pemahaman saya masih seluruhnya tergantung kepada teknologi di luar. Sehingga kita ya sudah, kalau untuk panas bumi skala besar kita tidak mungkin memulai dari hal yang kecil, meskipun saya tahu bahwa BPT mempunyai pembangkit 3,5 MW yang sekarang hampir selesai. PLTA ini untuk skala besar. Kemudian untuk yang kedua, kami mendorong yang relatif kecil, yang teknologinya ini lebih banyak dikembangkan di dalam negeri, terutama contohnya adalah mikrohidro dan surya. Sudah cukup lama kita mendorong bagaimana mempunyai industri hulu untuk surya di kita. Saya kira tenaga ahlinya sudah sangat banyak di BPPT pun. Kita ada teknologi yang diciptakan oleh orang kita sendiri tapi dimanfaatkan oleh negara lain. Ini barangkali yang kami titipkan bagaimana supaya nilai tambah dari yang sekarang sedang didorong pemanfaatan surya di dalam negeri. Ada 142 MW yang sekarang sedang kami lelang secara on-grid. Di samping tentunya adalah pemanfaatan off-grid. Menurut saya kalau kita mempunyai teknologi hulu dari surya, pemerintah memberikan insentif sudah di sini, harganya 5 sen lebih tinggi kalau ini menggunakan TKDN di atas 40%. Jadi insentif sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana kita memastikan bahwa hal tersebut menjadi kenyataan. Untuk bioenergi, kami yang fokus utama adalah bagaimana memanfaatkan limbah. Baru setelah itu secara bertahap adalah memanfaatkan sumber daya biomasa yang dikembangkan secara khusus atau dikenal dengan kebun energi atau hutan energi. Ini pun dalam pelaksanaan kami koordinasi secara dekat dengan BPPT. Kemudian yang keempat dan kelima ini relatif, yang secara teknologi ini belum terlalu siap, baik terutama untuk cara komersial. Angin dulu kita sering dengan 8 untuk ini, tapi saya dengar 8 sekarang belum melepaskan tugas dan fungsinya yang terkait dengan pemanfaatan angin dan energi. Arus laut saya kira di BPPT masih terus didorong, tapi sampai sekarang memang arah untuk pengembangan secara komersial bahwa Indonesia ini mempunyai pantai kedua terpanjang di dunia, ini yang belum terlalu terlihat, dan saya kira dorongan kami dari Kementerian SDM untuk membawa teknologi itu segera masuk ke pemanfaatan, kami sangat mengapresiasi. Yang kelima, saya bisa menyampaikan bahwa Indonesia sudah cukup advance untuk ini, bahan bakar nabati dikomandani oleh BPPT juga dari kementerian yang lain, terutama dari sisi pengolahan. Kita menjadi guru dari Malaysia bagaimana mengembangkan pabrik biodiesel. Hanya memang untuk teknologi generasi kedua, baik itu untuk biodiesel dan bioetanol, ini saya nggak tahu apa kita akan cukup puas dengan generasi pertama untuk bahan bakar nabati. Menurut kami, sekarang Indonesia tidak ada implementasi untuk bioetanol generasi pertama, dan saya hampir kesimpulan bahwa kita sebaiknya kita tinggalkan generasi pertama karena kita sudah tidak sanggup, gitu. Ya kita lompat ke generasi kedua, memanfaatkan biomasa secara umum untuk bahan bakar nabati khususnya pengganti bensin. Yang keenam, saya tidak terlalu tahu bahwa bagaimana penelitian pengembangan untuk shale gas, tapi kalau untuk CDM, Litbang SDM melakukan uji coba untuk yang ini, meskipun sekarang secara tren di dunia teknologi shale gas ini justru yang sekarang melewati dari pemanfaatan CDM. Kita akan masuk ke generasi gas sebetulnya di dunia yang menjadi murah karena berkembangnya teknologi dari pemanfaatan shale gas ini.
Angka-angka saya kira saya akan lewat, ini untuk menunjukkan sebetulnya peluang pemanfaatan EPT itu yang besar, dan pasti ini memerlukan investasi teknologi yang tidak sedikit ke sana. Terus terakhir menjawab apa yang diarahkan oleh Pak Menteri tadi, bahwa kami dalam pengembangannya melakukan apa yang disebut dengan kerjasama atau sinergitas. Jadi tidak bisa sendiri pasti untuk mencapai target 23%, tidak bisa sendiri kita untuk membawa sumber panas bumi menjadi listrik atau memastikan bahwa energi laut itu bisa dikonversi menjadi energi. Yang kami lakukan pertama tentunya ke kiri, bagaimana memastikan dari kegiatan pelimbangan, dan ini Kementerian Ristek khususnya BPPT di sini yang menjadi partner tetap kami dalam melakukan kajian penerapan sebelum teknologi itu didesain secara kebijakan bagaimana untuk menerapkannya. Jadi R&D diklat juga demikian penting, karena tidak hanya teknologi tapi sumber daya manusia juga yang memang harus segera tersedia. Selain itu di sisi yang paling kanan, karena yang kita hasilkan adalah energi, harus ada off-taker-nya, dan sekarang baru ada dua secara umum ya, Pertamina dalam bentuk bahan bakar dan PLN kalau dalam bentuk listrik. Sekarang memang sudah ada kewajiban pemanfaatan bahan bakar nabati, tidak hanya Pertamina, tapi Shell, Total, badan usaha BBM yang lain ini wajib untuk menggunakan BBM. Jadi ini akan segera menjadi luas kalau untuk off-taker. Tidak hanya riset, tapi kami melakukan kemitraan. Tadi Pak Boro juga menyampaikan bagaimana mendorong pemanfaatan energi pedesaan, misalkan untuk kegiatan keekonomian pertanian di sana. Ini yang kami lakukan, baik ini secara bilateral, multilateral, memanfaatkan dana-dana yang saya kira sudah mulai cukup banyak, dan green energy fund, baik itu dari dalam negeri maupun dari support dari negara sahabat lainnya. Jadi dua hal ini saya kira menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nanti regulator itu siap kami, karena kami tidak menyentuh terlalu banyak kepada dalam bidang teknologi, meskipun dalam pelaksanaannya ini selalu menjadi aspek pertama yang kami pertimbangkan. Tapi bagaimana menyusun kebijakan, bagaimana menyusun regulasi, ini akan sangat terpengaruh dengan input dari Bapak dan Ibu semua, sehingga kebijakan tersebut bisa menjadi terimplementasi dengan baik. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan secara cepat sebagai brainstorming bagaimana pandangan kami tentang pemanfaatan teknologi untuk di sektor energi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili Bapak Dirjen menyampaikan kira-kira keperluan teknologi apa yang diperlukan kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Next please. Bapak dan Ibu semuanya. Next. Bapak dan Ibu semuanya, untuk tahu mungkin teknologi apa yang kita perlukan, izinkan saya sedikit membawa apa sih sebetulnya tantangan yang dihadapi di bidang sumber daya air Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita lihat sebetulnya potensi sumber daya air Indonesia itu cukup besar, 3,9 triliun meter kubik per tahun, dan kita nomor 5 terbesar di dunia. Masalahnya adalah secara spasial dan temporal, kita tidak begitu jauh. Sebagai contoh di gambaran di sini kita membagi zona-zona dari pulau-pulau besar yang kita hadapi. Yang pertama kita akan coba mulai di Jawa Bapak dan Ibu semuanya. Potensi air Jawa itu hanya 4,5% dari potensi air Indonesia, tapi penduduk yang tinggal di Jawa itu adalah 57,5%. Ya, dan ini menjadi problema utama
Ya, artinya kita punya problema ketersediaan air. Kemudian karena begitu banyaknya penduduk, pasti di situ kita akan menghadapi kaitannya dengan kerusakan lingkungan, banjir yang terus menerus itu di sana. Di Sumatera kita cuma punya potensi air yang cukup, kemudian juga kita punya lahan irigasi yang cukup walaupun tidak sesubur yang ada di Jawa. Kita punya daerah rawa yang cukup besar di sana. Kemudian Kalimantan, ya karena penduduknya sedikit, airnya kita punya cukup di sana. Banjir sekarang sudah mulai mewabah di sana, terutama akibat penambangan yang tidak terkendali dengan baik. Kemudian Sulawesi, di sana kita punya daerah irigasi yang sangat subur, sehingga setelah Jawa kita proyeksikan bahwa Sulawesi akan membackup kebutuhan pangan Indonesia. Kemudian di Papua kita punya suatu rawa yang cukup luas di sana, potensi airnya cukup besar. Masalahnya adalah infrastruktur kita di sana sangat minim. Sedikit saya berikan gambaran di sini karena dengan konsep yang ada sekarang, jadi kita tidak perlu membawa fisik air karena kita dengan konsep water footprint ya atau tapak air bisa saja tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, kita tidak harus katakanlah membawa airnya buat mengembangkan pertanian pangan di Jawa, tapi bisa kita bikin pertaniannya jadi food estate-nya katakanlah di Papua, kemudian hasilnya kita bawa ke Jawa untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia secara umum di sana. Hanya memang ada beberapa karakteristik yang kita tidak bisa penuhi. Tadi Bapak Direktur Tanaman Pangan katakanlah di Flores, di sana disarankan untuk jagung. Di sana kita sudah membuat sistem irigasinya, hanya kami tidak bisa mengembangkan lebih lanjut. Karena apa? Karena lahannya di sana diproyeksikan untuk lahan garam, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, jadi di sini ada conflicting di situ itu kan ya. Kita mau pangan atau kita mau garam? Kenapa garam di sana lebih sesuai? Karena hujannya pendek sekali dan musim kemarau-nya panjang, sehingga kita sedang bargaining di sana. Apakah memang untuk irigasi, irigasi biasa atau tambak? Dan di sinilah strategi-strateginya. Walaupun kita ingin kalau tambak sebetulnya nggak perlu lahan, ya. Kita bisa gunakan pesisir kita, gitu kan ya. Yang lainnya kita gunakan untuk lahan biasa. Next. Pertama, Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya membawa Bapak dan Ibu semuanya untuk melihat sebetulnya ketahanan pangan kita. Jadi Indonesia punya banyak air, Pak. Ya. Daerah irigasi kita sekitar 8 juta hektar, tapi hanya 11% yang di backup oleh reservoir. Dalam artinya apa? Dalam artian dia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kemarau sedikit dia terpengaruh gitu kan ya. Hujannya lebih tinggi sedikit kita kebanjiran ya. Dan ini tantangan yang harus kita hadapi bersama. Yang berikutnya adalah alih fungsi lahan. Seperti kita ketahui adalah Jawa ini paling subur ya, tapi penduduknya banyak sekali dan kita kehilangan lahan irigasi yang cukup signifikan di Jawa ini, sehingga kita harus mencari penggantinya di luar Jawa. Dan di sini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan para penentu kebijakan bahwa jangan semuanya ya, pengembangan itu ada di Jawa. Kalau enggak, ya, environment kita rusak. Kemudian juga ketahanan pangan kita menjadi terancam. Ya, setiap tahun kita ataupun dalam 5 tahun ke depan kita harus membuat 4.000 hektar daerah irigasi baru untuk menggantikan daerah irigasi yang rusak, kemudian juga untuk mempertahankan ketahanan pangan kita. Bapak dan Ibu semuanya, walaupun daerah yang disecure oleh reservoir cukup kecil, tapi kontribusi irigasi terhadap pangan kita cukup besar. Jadi 60% dari produksi pangan kita disupport oleh sistem irigasi yang baik. Dan hingga sekarang kita surplus 6,5 juta ton dari beras. Dan ini perlu kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan.
Ini ketahanan pangan kita Bapak dan Ibu semuanya. Next. Yang berikutnya adalah ketahanan air. Ini sangat ironis Bapak dan Ibu semuanya. Jadi jumlah tampungan air kita itu sekarang hanya hampir 15 miliar meter kubik. Apakah jumlah ini besar atau kecil? Ya kalau kita bagi jumlah penduduk kita 240 juta, maka kita hanya dapat angka kisaran 64 meter kubik per kapita per tahun. Kita hanya sedikit menang dari Ethiopia. Muang Thai punya 1.200 meter kubik per kapita tampungan air. Kemudian Cina punya 2.000 meter kubik per kapita tampungan air. Bapak dan Ibu semuanya, jadi jangan kaget kalau sebentar-sebentar kita kekeringan, sebentar-sebentar kita kebanjiran. Angka idealnya berapa sih Bapak dan Ibu semuanya? Kalau kita lihat konsep tanpa air untuk Indonesia, negara dengan tingkat kemajuan seperti Indonesia, kita perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita semuanya adalah 1.200 meter kubik per kapita. Tapi Indonesia, alhamdulillah kita tinggal di tropical country, jadi kita tidak perlu sebanyak itu. Tapi kita minimum perlu 150 meter kubik per kapita. Untuk apa? Satu, untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pangan kita. Jadi kita rata-rata 138 kg beras per tahun. Kita jumlahkan airnya berapa? Yang kedua, untuk kebutuhan hidup kita yaitu 60 liter per hari per orang. Yang kemudian buat lauk, 25 kg lauk itu kan. Kalau jumlahkan itu semua, maka kita perlu 150 meter kubik. Jadi kita hanya punya setengahnya dari kebutuhan itu, kebutuhan minimum kita ya. Jadi kita sangat rentan mengenai hal tersebut. Tantangannya adalah, kenapa nggak kita bangun secara besar-besaran mengenai bendungan-bendungan yang ada gitu kan. Kalau kita bicara renewable energy, kalau kita bicara air dan lain-lain, saya yakin semuanya akan setuju di sini. Oh ya, kita harus membangun bendungan gitu kan ya. Tapi kalau kita berbicara lingkungan, kalau kita bicara dampak sosial, maka saya Bapak akan bilang nanti dulu ya mengenai bendungan. Ini tantangan tersendiri. Itu baru dari segi lingkungan dan dari sosial. Yang berikutnya Bapak dan Ibu semuanya, tantangan yang berikutnya adalah bahwa untuk membuat 1 meter kubik tampungan sekarang kita memerlukan rata-rata Rp50.000. Kita sekarang punya 15,8 miliar tampungan. Kalau kita akan naikkan double, maka yang dana diperlukan adalah 75 triliun rupiah. Dan dana yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air buat seluruhnya per tahunnya itu hanya kira-kira 25 triliun. Nah, di sini ada tantangan tersendiri sehingga kita harus menggali, artinya bagaimana membuat suatu bendungan yang murah, tampungan air yang murah, dan bagaimana juga nggak harus pemerintah yang membangun. Ya, di sini adalah tantangan-tantangan teknologi yang perlu kita kembangkan di sana. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita merestorasi danau-danau yang ada, bagaimana merestorasi situ-situ yang ada, dan ini memerlukan satu teknologi tersendiri karena tidak mudah. Next. Bapak dan Ibu semuanya, yang menjadi tugas kami, salah satu yang lain adalah pelayanan air baku. Kita harus memenuhi MDGs di tahun 2025 gitu kan ya. Kita akan percepat di tahun 2020 yang harus terpenuhi. Ini tugas yang dibebankan kepada kami, dan untuk itu kita harus memberikan pasokan untuk air baku dari 56 meter kubik per detik menjadi 114 meter kubik per detik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya, Indonesia kan terdiri dari begitu banyak pulau. Kita punya 13.000 pulau gitu kan ya. Bagaimana kita menyediakan air baku untuk penduduk di pulau-pulau terluar yang kecil-kecil yang menyebar. Dan ini tantangan tersendiri kaitannya juga dengan tata ruang. Bagaimana kita mengelompokkan penduduk-penduduk yang ada. Tahun ini kita akan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai hak guna air, di mana pemerintah bertanggung jawab atau berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia sebesar 60 liter per orang per hari. Nah, tantangannya adalah dari mana airnya itu gitu kan ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Katakanlah ada
reverse osmosis dan lain-lain gitu kan ya, karena tidak semuanya bisa kita ambil dari air baku biasa, ataupun bagaimana kita membangun tampungan-tampungan air di daerah yang porus seperti kita ketahui katakanlah di Jawa bagian selatan, di NTT dan lain-lain. Kondisi geologinya tidak begitu menguntungkan, curah hujannya sedikit dan tanahnya porus ya. Artinya bagaimana kita bisa membuat bendungan di sana itu memerlukan tantangan-tantangan tersendiri dalam hal tersebut. Next. Bapak dan Ibu semuanya, yang berikutnya adalah pengendalian daya rusak air. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau kita lihat di dalam peta di sini, kita selalu memblame bahwa semuanya adalah akibat climate change. Tapi sebetulnya tidak, gitu kan. Katakanlah di sini di Jawa di sini ditanya, kalau kita lihat data ini, sebetulnya intensitas hujan tahunannya tidak banyak meningkat, tapi sebentar-sebentar kita kebanjiran. Problemnya di mana? Nah, problemnya adalah di tata guna lahan kita yang berubah dengan drastis. Katakanlah debit dengan hujan yang sama di tahun 98 di Katulampa dibandingkan dengan sekarang dengan curah hujan yang sama, maka debitnya naik 2 kali lipat. Kita tidak mungkin memperlebar sungai-sungai kita secara menerus karena OP-nya menjadi susah. Disitulah kita memerlukan suatu teknologi bagaimana mengurangi runoff di bawah tekanan alih fungsi lahan ya, dari perkembangan perkotaan dan lain-lain. Ya, di sini ya dari mulai sumber sampah, bagaimana kita menggunakan ruang bawah tanah, bagaimana transfer dari satu sungai ke sungai yang lain. Ini memerlukan tantangan-tantangan tersendiri daripada Ibu semuanya. Yang berikutnya adalah abrasi pantai kita. Ya, saya senang sekali BPPT juga sudah mulai bahwa nggak lucu juga kalau pantai semua yang kita yang katakanlah yang kena abrasi di sana kita pasangi beton semuanya gitu kan ya. Kita bagaimana kita memecahkan gelombang sebelum dia datang menyentuh bibir pantai kita. Kemudian katakanlah kita punya Gunung Merapi di sini, kita punya beberapa bangunan sampo yang harus kita buat. Bapak dan Ibu semuanya, kita memang mengadopsi teknologi sampo dari Jepang, tapi ternyata tidak bisa kita ambil begitu saja. Yang pertama adalah intensitasnya yang lahar dingin di Indonesia atau lahar hujan di Indonesia lebih besar daripada di Jepang. Yang kedua, pemeliharaan kita begitu rendah ya. Jadi kita kan kalau ada sesuatu kita harus mengajukan dulu ya, anggaran, baru keluar anggaran, baru diperbaiki. Padahal bangunan sagu kita itu didesain semuanya pakai floating foundation semuanya, dia nggak pernah duduk sampai ke tanah keras ya. Artinya apa? Harus cepat ditangani. Jadi ketika kemarin di Merapi, begitu satu jatuh itu kan ya, satu rentetan, satu sungai itu jatuh semuanya itu kan ya. Dan bagaimana ini kita bisa mengembangkan, artinya tetap floating foundation tapi tidak begitu rentan terhadap degradasi dasar sungai. Ya, artinya kita bisa punya waktu untuk mengajukan anggaran dan lain-lain. Ini kaitannya dengan pengendalian daya rusak air. Bapak dan Ibu semuanya, next. Yang berikutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Harus kami akui, autokritik buat kami. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum ini adalah kementerian yang paling pandai membangun, Pak, tapi tidak pandai memeliharanya. Dan ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami adalah katakanlah memelihara bangunan-bangunan yang bangunan air yang ada. Katakanlah bendungan, kalau kita tidak bisa membangun yang baru berarti kan harus memperkuat yang ada. Ya, teknologi retrofitting, seperti kita ketahui bahwa intensitas kegempaan sekarang kan meningkat dengan cepat itu kan ya. Bagaimana kita memperkuat bendungan-bendungan kita yang sudah tua. Yang berikutnya adalah, nanti saya akan coba masuk ke lebih detail lagi, adalah masalah sedimentasi. Ya, secara umum kan kita merancang bendungan itu harus kuat ataupun harus mampu lifetime-nya 100 tahun. Artinya dead storage-nya harus hanya boleh terpenuhi 1% per tahunnya. Tapi yang datang masuk karena catchment area kita sehingga 3% per tahun. Artinya semuanya sekarang penuh sedimen. Teknologi apa yang harus kita gunakan karena dia cukup dalam,
kemudian bagaimana menggunakan material hasil kerukan tersebut, ya, karena disposal area itu menjadi tantangan tersendiri, ya, dan ini yang sedang kita kembangkan mengenai hal tersebut semuanya. Next, yang berikutnya Bapak dan Ibu semuanya, saya katakan tadi, kita tahu berapa kebutuhan kita, ya, untuk memenuhi hidup tersebut, tapi kita dihadapi oleh dana yang kita miliki. Malu juga masa mengeluh terus itu kan, ya, dari mulai presiden sampai ini kan mengeluh terus, uangnya nggak ada, nggak lucu. Artinya kita harus bagaimana caranya mengenerate uang tersebut supaya kita bisa membangun. Nah, salah satunya kita mulai menjadi satu nexus, jadi energi, food, water, and energy menjadi satu nexus. Kita tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dadang, kita duduk bersama dengan Kementerian ESDM bagaimana harga listrik ini bisa dibuat menarik supaya orang tertarik buat membangun bendungan, gitu kan. Kalau enggak, kita nggak akan pernah Pak bisa membangun bendungan sesuai dengan yang ada. Ternyata peminatnya banyak Pak, ya, mengenai hal itu. Tinggal regulasinya, bagaimana peraturannya dibuat lebih sederhana, dan bagaimana listrik ini menjadi menarik. Dan yang lucu juga, karena subsidi kita kan sekarang diberikan untuk fossil fuel, gitu kan, ya, kenapa tidak diberikan untuk air, karena dia memberikan dampak yang lebih menarik. Terus betul. Kalau tadi secara umum, izinkan saya sekarang masuk ke agak detail untuk melihat teknologi apa yang diperlukan. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat ketahanan air, ya, artinya ketahanan kita terhadap water related disaster, kita tuh rendah sekali Pak. Ya, kita tuh di sini orang bilang, wah, karena kita tinggal di daerah bencana. Ternyata tidak juga Pak, gitu kan, ya. Negara-negara lain punya tantangan kaitannya dengan bencana lebih besar, tapi dia lebih tahan mengenai air. Kritik terhadap kita adalah satu, kita tidak bisa memindahkan penduduk untuk tidak tinggal di daerah rawan bencana, ya, artinya bagaimana perencanaan nasional kita. Yang kedua, ketidakmampuan kita buat memprediksi ketika kapan bencana itu akan turun, gitu kan. Yang berikutnya adalah infrastruktur kita yang sangat lemah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah SDM kita yang sangat lemah. Dan itu harus kita akui, dan itu yang menjadi concern Kementerian Pekerjaan Umum kaitannya dengan ketahanan air. Itu kita sedang memperbaiki itu semuanya. Jadi ini adalah yang perlu teknologi adalah bagaimana kita bisa memprediksi. Jangan, artinya kita punya lead time yang cukup supaya kita siap untuk menghadapi bencana tersebut. Untuk itu kita perlu bekerja sama di sana. Nanti saya akan masuk lebih detail lagi. Next. Bapak dan Ibu semuanya, kritik terhadap Indonesia adalah bagaimana kita memperlakukan rawa kita, gitu kan. Ini nggak fair juga, karena lowland kita kan cukup luas, gitu kan. Ya, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan lain-lain. Ya. Alhamdulillah kita sudah keluar PP mengenai rawa. PP Gambut ini punya KLH belum keluar, tapi PP rawa sudah keluar, sehingga kita bisa membuat zonasi mana rawa kita yang harus dijadikan konservasi, mana yang boleh dibudidayakan, dan mana yang campuran, mana yang harus direhabilitasi, gitu kan. Ya, sayang juga Bapak dan Ibu semua, ini adalah daerah-daerah rawa kita, tidak semuanya rawa gambut, ya, dan ini harus kita kembangkan dengan baik. Problemnya adalah kita kalah cepat. Ya, sekarang kan ada tren land grabbing, gitu kan. Artinya negara luar mengambil lahan kita, nanti hasilnya bukan buat kita, tapi buat mereka, gitu kan. Ya, dengan menggunakan konsep tata air. Kita sering bangga bahwa palm oil atau kelapa sawit di Indonesia banyak sekali. Kita perlu hati-hati mengenai hal tersebut. Katakanlah Riau, di sana memang penduduk di sana tidak biasa bertani, mereka bisa berkebun, gitu kan. Ya, kita harus hati-hati mengenai hal tersebut, dan juga dengan tata airnya. Next. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya, tantangan teknologi kita adalah kaitannya dengan sistem tata air di daerah rawa, ya, baik rawa gambut maupun bukan gambut, gitu kan. Ya.
katakanlah kalau kita bisa menaikkan muka airnya setengah meter saja, maka kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang begitu besar. Ya, ini kami perlu kerjasama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Nggak lucu juga kan, Riau setiap tahun kita bikin hujan buatan, padahal kita bisa memperbaiki tata airnya supaya dia basah terus. Kenapa dia kering? Karena dia overdrain. Masalahnya kan begitu gitu kan. Jadi kalau kita bisa membuat sistem tata air yang baik gitu kan, kita tidak perlu juga setiap tahun kita malu gitu kan karena kebakaran hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya, karena banyak lahan gambut, sekali dia subsidence, maka kita tidak bisa menaikkan lagi. Di sini sistem tata air perlu sekali kita hati-hati, dan ini yang belum tersosialisasi dengan baik mengenai hal tersebut. Ini kaitannya dengan sistem tata air gambut. Next, Bapak dan Ibu semuanya, untuk memperbaiki kemampuan kita untuk memprediksi cuaca, maka kita bekerja sama. Jadi ada BMKG, BPPT, dengan Bapak Sultana, Kementerian Pekerjaan Umum, di sini ada Kapus Litbang Sumber Daya Air. Kita duduk bersama untuk memperpanjang lead time. Jadi kita buat bagaimana membuat satu drought dan flood early warning system. Sebetulnya drought ini lebih teliti untuk tata air. Sekarang semuanya sudah aware mengenai El Nino, dan kita sudah mulai mengejas bagaimana mengatur reservoir-reservoir. Sayangnya kita hanya punya 11% dari reservoir yang kita miliki. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini rendah. Sudah kita beritahu, katakanlah jangan tanam padi di musim yang ketiga. Tapi mereka mencoba-coba, saya tanam padi aja, itu nanti akan dibantu pemerintah dengan pompa-pompa air gitu kan. Sebetulnya kami tidak ingin membantu, tapi kasihan dengan anak-anak kita, investasi mereka terlalu besar. Tapi dengan kasihannya ini menjadi tidak disiplin Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita lihat PUSO di tahun 2007, yang paling banyak adalah di Jawa Barat, di mana Jawa Barat memiliki reservoir paling banyak. Kuncinya apa? Karena mereka tidak disiplin. Dan bagaimana kita bisa duduk bersama menjelaskan kepada mereka. Jadi ini ya, senang sekali kita bekerja sama. Kita dapat tawaran juga dengan radarnya BPPT untuk menggunakan hal untuk memperpanjang lead time kita. Next, Bapak dan Ibu semuanya, teknologi yang terus kita kembangkan adalah kaitannya dengan aquifer solid recovery. Karena ketidakmampuan kita untuk membuat bendungan, maka kita menggunakan ruang-ruang bawah tanah yang kita miliki. Salah satunya kenapa kita tidak merecharge air tanah ke air tanah dalam, nantinya kita gunakan lagi. Saya tahu BPPT juga mulai, Kementerian Pekerjaan Umum sudah mulai di Cekungan Bandung, dan kita akan masuk juga di Jakarta untuk merecharge air tanah dalam. Kuncinya adalah bagaimana menyediakan air yang quote-unquote bersih. Artinya tidak boleh mengandung logam berat kita. Ketika saya dulu di Pusat Litbang Sumber Daya Air men-treat airnya, maka semua orang mentertawakan. Ri, kalau kamu sudah men-treat, kenapa tidak kamu bagikan? Kenapa kamu suntikan? Padahal manfaatnya lebih banyak lagi, karena begitu kita suntikan maka kita bisa mengendalikan rate subsidence. Dan kualitas airnya lebih baik. Hanya problemnya adalah kita kurang cukup banyak air baku yang bisa kita suntikan karena kualitas airnya yang begitu jelek. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengolah air dengan teknologi yang murah untuk kita suntikan. Karena potensinya banyak Bapak Ibu semuanya mengenai hal ini. Next. Yang berikutnya Bapak dan Ibu semuanya, kami sekarang mulai high profile kaitannya dengan masalah sedimentasi. Kami selalu dipaksa membuat bendungan yang baru dengan harga yang begitu mahal, padahal dengan merestorasi bendungan yang ada itu kan sama dampaknya dengan membangun bendungan yang baru, sehingga kita bisa menunjukkan, katakanlah ini hanya buat di Saguling saja kerugian kita setiap tahun adalah 191 juta US dollar akibat sedimentasi, karena laju sedimentasi yang begitu tinggi. Hanya terus terang kami belum mendapatkan satu teknologi yang cukup efisien bagaimana kita bisa mengeruk sedimen-sedimen yang ada, kemudian menempatkan disposal atau menggunakan
sedimen tersebut Bapak dan Ibu semuanya. Next. Yang berikutnya adalah teknologi buat retrofitting Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah satu bocoran dari bendungan kita Pak. Jadi bagaimana kita bisa menambah bocoran tanpa mengeringkan bendungan sendiri, karena kita quote-unquote agak susah mengeringkan karena kita akan konflik dengan pengguna air ya. Jadi bagaimana kita bisa menyuntiknya ya, bocoran-bocoran ini dengan tekanan air yang cukup besar ya, tapi kita bisa menyuntikkan. Ini memerlukan satu teknologi yang terus kita kembangkan bersama. Next. Terus yang berikutnya Bapak dan Ibu semuanya adalah bendungan bawah tanah, underground reservoir. Banyak tempat kita atau daerah Indonesia ini yang tanahnya begitu porus, jadi begitu hujan turun dia masuk kemudian mengalir keluar di laut. Sehingga kita coba bikin dinding halang sehingga kita punya reservoir untuk kita manfaatkan. Salah satunya ini adalah di dekat KPS di Karangkates, Bali. Jadi kita akan coba kembangkan. Kita punya problem yang sama di Jawa Selatan, kita punya problem yang sama di NTT. Ini satu teknologi yang kita kembangkan karena di sini kita tidak perlu pembebasan lahan, tapi perlu bagaimana supaya air yang masuk ke sini tidak terkontaminasi. Next. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah peta ketersediaan. Jadi Indonesia itu dibagi dalam 131 wilayah sungai. Kemudian di setiap wilayah sungai itu kita bikin water district, sehingga kita punya peta. Yang hijau ini adalah kecukupan air, yang merah ini sudah kita, yang kuning maksud saya, dia sudah mulai ya ada keterbatasan air. Yang merah ini adalah daerah-daerah yang kekurangan air. Jadi kita punya water district. Tantangannya adalah kita harus mensuplai air ya dari yang hijau, harusnya sih yang kuning, tapi kadang-kadang kita juga yang kuning harus kita pasok ke yang hijau. Jadi ini ada transbasin transfer air. Tantangannya adalah Bapak dan Ibu semuanya adalah ketersediaan lahan ya buat mentransfer air tersebut, itu kan ya. Ini agak konvensional terus terang. Sebetulnya kan kita dengan konsep tapak air kita bisa memindahkan Bapak dan Ibu. Jangan katakanlah di koridor-koridor yang kurang air ini kita membuat suatu kegiatan yang memerlukan air banyak. Hanya kami ini kalah terus Pak sama politikus, MP3, EI dan lain-lain kan masuknya di sini semuanya. Ya kan? Akhirnya kami yang kalah, kita harus cari air buat hal tersebut, gitu kan. Sehingga karena keterbatasan lahan, kami sekarang sudah mengembangkan untuk membuat terowongan-terowongan bawah tanah untuk mentransfer air dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Kita sedang coba untuk memindahkan banjir, dalam artian memanfaatkan infrastruktur yang ada dari Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, kemudian nantinya juga dari Ciliwung ke Cisadane gitu kan, tanpa memindahkan bencananya sendiri dengan pengaturan-pengaturan yang ada. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan suatu inspirasi dengan teknologi-teknologi apa yang kita perlukan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya agar acara Reknas ke-19 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita sama-sama berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Kasduri. Pada Bapak Haji Kasduri kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengatur, hamba-hamba mengatur syukur atas segala karunia yang telah Engkau atur. Nikmat-Mu tiada terukur dan terus akan muncul. Ya Rahman ya Rahim, dengan penuh keakraban dan bahagia kami hadir di tempat ini. Kiranya Kau memberikan barokah dan ridha-Mu. Ya Hadi,
Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Dalam rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, berbagai kegiatan kami lakukan sebagai upaya keberhasilan yang kami capai, sehingga penerapan iptek sebagai lokomotif bagi kemajuan dan kemandirian bangsa membawa manfaat yang besar bagi terwujudnya kesejahteraan di bumi pertiwi ini. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang batil itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Satukanlah kami dalam kekeluargaan yang tulus, peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Allahumma hittana bit taqwa wal istiqamah, wa'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal, innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian acara launching Haknas ke-19 pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian launching Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-19 ini. Semoga bermanfaat bagi riset dan teknologi Republik Indonesia. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan kembali bahwa Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi yang mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bagi pemirsa yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau pesan-pesannya, bisa hubungi kami di 02131696682 atau di email kami di redaksi@ristektv.com dan di redaksi@ristek.tv. Saya Nur Firlita pamit undur diri, salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.